Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisiyami Ramadan wa nahan nafsa 'anil hawa'i wattiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Mari kita mencoba untuk mengenal kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Karena pengenalan kita terhadap sesuatu berbanding lurus dengan semangat kita untuk memuliakan sesuatu itu. Orang yang tidak memuliakan sesuatu karena dia tidak mengerti tentang kemuliaan sesuatu itu. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaan bulan suci Ramadan adalah kemuliaan satuan waktu. Keistimewaan satuan waktu ini berbeda dengan keistimewaan sebuah barang. Saya ingin memberikan analogi yang sangat sederhana. Kalau kita membeli emas 3 tahun yang lalu, 1 gramnya misalnya 500.000, kita biarin saja, kita diemin saja emas yang kita beli itu. Maka 3 tahun berlalu, saat ini harga emas taruhlah 1 juta. 2 kali lipat sudah keuntungan kita. Contoh lagi, kalau kita memberi tanah 1 kapling misalnya harganya 100 juta. Kita biarin saja. Kita beli misalnya 10 tahun yang lalu, sekarang menjadi 1 M. Inilah gambaran kemuliaan sebuah barang. Kemuliaan sebuah barang ini berbeda dengan kemuliaan sebuah satuan waktu. Artinya kemuliaan satuan waktu itu perlu respon aktif dari kita. Kalau kita tidak merespon aktif, maka yang terjadi Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena kita memang meresponnya, Ramadan itu nggak ada bedanya. Ramadan biasa-biasa saja, maka yang terjadi adalah biasa saja. Untuk itu mari kita mencoba apa sebenarnya kehebatan dan kemuliaan bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Yang pertama, Allah tidak pernah menyebut dengan kalimat langsung, dengan lafaz langsung nama bulan kecuali Ramadan. Sementara 11 bulan yang lain tidak memiliki kedudukan sebagaimana Ramadan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja hanya menggunakan domir atau kata ganti. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Minha dari 12 syahran, dari 12 bilangan bulan. Arba'atun ada 4 bulan hurumun yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa yang dimuliakan oleh Allah kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, 3 bulan yang tersambung dan 1 bulan yang terpisah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan 1 yang terpisah yakni bulan Rajab. Berbeda dengan bulan suci Ramadan, Allah langsung menyebut namanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kemuliaan Ramadan dibanding dengan 11 bulan yang lain. Kemudian yang kedua adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quranul Karim 30 juz 114 surah. Ini turun sekaligus dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah, langitnya dunia. Dan ini terjadi pada bulan suci Ramadan yang kemudian kita kenal dengan Lailatul Qadar. Setelah dari Baitul Izzah kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun. Yang pertama kali tersampaikan, ini yang kemudian kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Jadi sekali lagi, bulan Al-Quranul yang mulia diturunkan tidak pada sembarang bulan, tapi pada bulan dan saat yang sangat mulia, yakni Lailatul Qadar. Inilah gambaran daripada kemuliaan bulan suci
Ramadan dibanding dengan 11 bulan yang lain. Kemudian yang berikutnya, bulan suci Ramadan itu kalau kita melihat perspektif sejarah, maka di sana kita akan mendapati bahwa banyak peperangan-peperangan yang terjadi pada bulan Ramadan dan umat Islam pada saat itu meraih kemenangannya. Misalnya Perang Badar Al-Kubro, ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Musuhnya nggak karu-karuan jumlahnya, sementara pasukan Islam pada saat itu jumlahnya sangat sedikit, tapi bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak dan peralatannya yang lebih banyak. Ini juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Perang Kondak, Perang Tabuk, Futuhul Makkah. Makkah bisa dikuasai kembali oleh orang-orang Islam. Ini juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita belajar sejarah di Indonesia, kalau kita membaca sejarah di Indonesia, 17 Agustus 1945, ini juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi, bulan suci Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, bagaimana respon dari Rasulullah ketika beliau berada di bulan suci Ramadan? Beliau ibadahnya sangat meningkat dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Tidak hanya ibadah tidak hanya ibadah sunnah, tapi sekaligus sedekah. Beliau meningkat, kemudian sholat malamnya. Beliau sangat begitu bersemangat ketika berada di bulan suci Ramadan. Bahkan beliau pernah melakukan yang namanya puasa wisol, puasa nerus. Padahal puasa wisol itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, engkau melarang kami wisol, sementara engkau sendiri melakukan wisol. Apa jawab Rasulullah? Lastu kahayatikum, inni abitu indallahi yut'imuni wa yaskini. Lastu kahayatikum, keadaanku itu enggak sama dengan keadaan kalian. Inni abitu inda rabbi, kami berada bermalam di sisi Tuhan kami. Yut'imuni, dialah Allah yang memberikan aku makan. Wa yaskini, dan dialah Allah yang memberikan aku minum. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud makan dan minum bukan makan dan minum secara fisik, tapi makan minum yang dikehendaki di sini. Rasulullah mengalami titik senang di puncak. Orang yang mengalami titik senang di puncak secara psikologis, maka dia akan melupakan yang remeh. Orang yang senang di puncak atau orang yang susah di puncak, dia tidak akan pernah berpikir tentang sesuatu yang remeh, urusan makan dan urusan minum. Logika yang sangat sederhana, kalau kita senang, taruhlah dulu kita beli tanah, misalnya satu kapling harganya cuma 100 juta, sekarang laku 1 M. Ketika uang 1 M itu diserahkan kepada kita, saking senangnya kita, percaya atau tidak, saat itu 1 hari nggak makan, bagi kita nggak masalah. Mengapa? Saking senangnya kita. Orang yang senang akan melupakan sesuatu yang remeh. Atau orang yang sedih di puncak. Kita punya istri yang kita sayangi, istri yang selama ini hidup bersama kita, istri yang telah mendidik anak-anak kita, tiba-tiba dipanggil oleh Allah SWT. Pada saat itu kita merasa sedih. Ketika kita sedih, apa respon kita? Maka pada saat itu kita nggak doyan makan. Sehingga secara psikologis, orang yang senang di puncak dan orang yang sedih di puncak kesedihan, maka dia tidak akan pernah berpikir yang remeh-remeh. Tapi alhamdulillah kita ini nggak pernah senang di puncak, nggak pernah sedih di puncak, sehingga makan kita tetap enak. Sekali lagi jamaah rahimahullah, mari kita berusaha untuk senantiasa memuliakan bulan suci Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW begitu memuliakan bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW begitu bersemangat ketika beliau berada di bulan suci Ramadan karena beliau mengerti benar bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pesan kami kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh di antara kita, mari kita berusaha. Ketika Allah sudah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, mari kita berusaha untuk bersemangat. Mari kita berusaha untuk senantiasa mengisi Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama kita. Karena
satu hal yang luar biasa ketika kita berada di bulan suci Ramadan, yakni diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh iktisab. Iktisab itu menghitung-hitung kayak orang dagang itu. Kalau saya begini, nanti pahala saya berkurang. Kalau saya melakukan begini yang tidak bermanfaat, nanti saya tidak akan mendapatkan nilai puasa. Iktisab terus seperti itu. Maka dosanya diampuni, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dalam hidup ini, ketika dosa-dosa kita sebagai seorang hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa pada saat itu hidup kita akan nyaman. Karena di depan kita seakan-akan sudah menunggu jalan kemudahan demi kemudahan, jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, manakala Allah Subhanahu wa taala saat ini mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, mari kita berusaha untuk senantiasa bersemangat mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbuat baik kepada sesama manusia, dan sekaligus bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, mudah-mudahan ketika harapan kita pengen dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan saat ini kita sudah dipertemukan, mudah-mudahan harapan besar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.